Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan sebelumnya kita sempat mengulas pembahasan mengenai masalah muamalah yang najis. Begitu pula hukum-hukumnya ya dan contoh-contohnya di dalam masalah tersebut, dan juga muamalah mutanajis. Ya, ini barang-barang yang mutanajis yang pernah disebutkan sebelumnya, perbedaan antara najis dan mutanajis, dan juga beberapa jenis dan hukum-hukumnya untuk muamalah yang mutanajis di sini. Nah, ada beberapa hal yang ada kaitannya dengan muamalah yang mutanajis di sini ya. Seperti yang pernah kita ulas sebelumnya, muamalah mutanajis itu baik itu yang bisa dibersihkan, disucikan, ataupun yang tidak bisa disucikan. Dan kalau misalnya ada halal, jadi manfaat halal dan haramnya 50-50 di dalam masalah itu, maka tidak ada kewajiban, tidak ada kelaziman untuk diniatkan dalam muamalah tersebut untuk hal yang halal dalam masalah ini. Kenapa? Karena ada manfaat halal dan ada manfaat yang haram dalam masalah tersebut. Nah, kecuali ada beberapa barang di mana manfaatnya sedikit, manfaat halalnya, maka kalau ingin menjual beli dari situ harus diniatkan di dalam masalah itu. Ada berbeda masalah dalam masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah apakah memberikan tahu atau memberitahu kepada orang terhadap najisnya yang mutanajis tersebut, barang yang dibeli tersebut diperlukan atau wajib bagi penjual ataupun bagi orang-orang. Diperlukan untuk memberikan tahu, misalnya ada barang ini mutanajis sebenarnya, tapi pembeli tidak mengetahuinya, apakah wajib untuk diberitahu atau tidak wajib untuk diberitahu. Kalau misalnya kita tahu atau penjual mengetahui bahwa pembeli tersebut tidak akan menggunakan dalam hal-hal yang haram, misalnya tidak akan digunakan untuk meminum atau tidak akan digunakan untuk memakan barang tersebut, misalnya digunakan untuk hal hiasan atau digunakan untuk obat luar misalnya, maka itu tidak wajib untuk diberitahukan. Tetapi kalau kita yakin dan kita tahu bahwa ini pasti orang tersebut akan dimakan, artinya akan digunakan untuk hal-hal yang bisa menyebabkan haram baginya, maka wajib untuk memberitahukan sang penjual ataupun orang yang ada di situ untuk memberitahukan bahwa ini adalah mutanajis, ini adalah terkena najis, sehingga sang pembeli pada saat itu ketika mau membelinya bisa dia tidak jadi membeli ataupun dia membelinya dan dia membersihkannya. Kalau misalnya qabilul litathhir atau bisa dibersihkan atau disucikan. Pembahasan yang lainnya mengenai masalah memberitahukan sesuatu yang keliru atau menipu lah ibaratnya ya. Kalau dalam wilayah ini menipu atau memberikan sesuatu yang tidak sesuai dengan waqi'nya atau yang sebenarnya untuk menyesatkan orang lain dalam masalah ini tidak diperbolehkan, dan muamalah pada saat itu pun tidak diperbolehkan. Contoh misalnya dalam wilayah masalah akidah ya, dia misalnya diberikan uang untuk mengajarkan dalam masalah akidah, tapi untuk menipu, artinya akidah yang tidak benar, itu tidak boleh untuk dan muamalahnya batil di dalam masalah ini dan haram hukumnya, tidak boleh gitu dalam masalah ini, baik dalam masalah akidah ataupun dalam masalah fiqhi atau dalam masalah ahkam syar'i. Di dalam masalah ahkam syar'inya di dalam masalah ini pun tidak diperbolehkan. Jadi dalam masalah ini yang ahkam syar'i yang batil ya, baik akidah yang batil ataupun ahkam syar'i yang batil di dalam masalah ini, maka muamalahnya haram hukumnya, taklifinya, dan muamalah disebut dalam masalah ini batil, tidak diperbolehkan. Misalnya seorang diperintahkan ya untuk jadi guru, untuk menyesatkan orang atau untuk menyesatkan ahkam syar'inya, menyalahkan ahkam syar'inya, itu tidak diperbolehkan. Oleh sebab itu, ketika dia ditugaskan untuk mengajarkan akidah batil atau mengajarkan hal yang batil, maka itu tidak diperbolehkan dan muamalahnya haram, uang yang digunakannya pun batil, haram. Itu tidak diperbolehkan dalam masalah tersebut. Jadi dalam masalah ini perlu diperhatikan bagi orang-orang yang ingin
Tentu khususnya untuk orang pengajar ya, yang digunakan untuk untuk mengelabui orang ataupun untuk mengajarkan sesuatu yang tidak benar atau ajaran yang tidak benar dalam masalah itu tidak diperbolehkan untuk diajarkan, dan dia hanya karena uang dia mengajarkannya, itu haram hukumnya uangnya dan batil muamalahnya dalam masalah tersebut. Jadi tegas masalah syar'i di dalam masalah ini tidak main-main. Oleh sebab itu, yang selanjutnya adalah memberi ketahuan atau idhar atau i'lam kepada orang yang tidak mengetahui secara hukum. Itu halal atau haram, ataupun secara maudhu itu halal atau haram, apakah wajib untuk diberitahukan kepadanya, baik hukumnya ataupun maudhu'nya, atau tidak wajib untuk diberitahukan kepadanya. Di dalam masalah ini kita perlu tahu bahwa bedanya antara hukum sama maudhu'. Kalau hukum itu adalah hukum, misalnya ini halal, ini haram, itu hukum yang ada di dalam wilayah syar'i. Adapun maudhu' adalah objeknya. Misalnya objeknya misalnya airnya, ataupun misalnya bendanya. Ini maudhu'nya, ini objeknya. Ya, hukum itu dari wilayah syar'inya, ini objeknya, misalnya bendanya mutanajis, ini objeknya. Hukumnya adalah apa? Haram. Seperti itu. Dia tidak tahu bendanya ini najis atau tidak najis, ini maudhu'. Dia tidak mengetahui ini halal atau haram, ini hukum. Jadi kita bedakan antara hukum dengan maudhu' di dalam masalah ini. Nah, di dalam masalah ini ketika seorang tidak mengetahui hukumnya apa dan tidak mengetahui maudhu'nya apa, apakah ada kewajiban untuk memberitahukannya dalam masalah ini atau tidak ada? Misalnya dalam masalah hukum, dia tidak mengetahui bahwa ketika ada air itu tidak boleh bertayamum, tapi dia bertayamum dengan ikhtiar, tentunya bukan dengan kondisi intiror atau bukan kondisi yang pengecualian, tapi kondisi yang biasa, ada air tapi dia melakukan tayamum, maka dalam masalah ini kan tidak diperbolehkan, tidak sah sholatnya dan segala macamnya, dan dia tidak mengetahui hukumnya. Apakah wajib di dalam masalah ini untuk memberitahukan? Maka iklam atau idhar ataupun memberitahukan dalam masalah ini adalah hukumnya wajib. Sekarang di dalam masalah maudhu' bagaimana? Kalau maudhu' atau objeknya itu seperti apa? Apakah wajib untuk diberitahukan? Misalnya maudhu'nya tersebut dia tidak mengetahui, misalnya najis atau tidak najis atau gimana, dia tidak mengetahui sehingga bisa menyebabkan bagi dia misalnya hal-hal yang haram. Apakah wajib bagi seorang yang mengetahui memberitahukan kepada orang tersebut dalam wilayah maudhu'? Apakah tidak wajib untuk memberitahukan? Dalam masalah ini ada dua hal. Kalau maudhu'nya hal-hal yang muhim atau hal-hal yang penting untuk diberitahukan, kalau misalnya tidak, dia akan irtikab atau akan melaksanakan atau akan memakan atau akan mendapatkan sesuatu yang haram pada dirinya, maka di dalam masalah ini itu wajib untuk diberitahukan kepadanya. Jadi misalnya misalnya hubungannya, misalnya mau untuk hubungannya dengan nyawa dirinya, dengan segala macam harga dirinya, maka itu wajib untuk diberitahukan supaya tidak sampai kepada wilayah haram. Tetapi kalau maudhu'nya tidak terlalu penting, bahkan kalau seorang mukallaf tersebut melaksanakannya bisa dima'dzur atau dimaafkan di dalam masalahnya dalam pihak syariat. Ada beberapa fikih, ahkam fikih yang dimana ketika dia tidak mengetahuinya dima'dzur atau dimaafkan oleh pihak syar'i. Maka kalau dalam wilayah yang tidak terlalu penting dalam masalah ini, maka tidak ada kewajiban bagi orang yang mengetahuinya untuk memberitahukan dalam masalah ini. Tetapi ala kulli hal lebih baik pun dalam masalah yang kedua pun itu diberitahukan dalam masalah ini. Nah, ada sebuah kondisi kita tidak mengetahui dalam maudhu' ini adalah suatu yang muhim pada kondisi yang pertama ataupun yang tidak terlalu muhim pada kondisi kedua yang dimana bisa dima'dzur atau dimaafkan. Kita syak atau kita tidak mengetahui atau kita ragu di dalam masalah itu,
Apakah maudhu atau objek ini termasuk golongan pertama atau yang kedua? Maka di dalam masalah ini ihtiyat wajibnya untuk diberitahukan atau diilam atau diidhar. Itu saja mungkin pembahasan di dalam masalah muamalah yang haram jenis yang pertama, ini muamalah barang-barang yang najis. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah muamalah sesuatu untuk digunakan pada jalan yang haram. Insya Allah dalam pertemuan dan kesempatan selanjutnya kita akan membahas. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.